Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Mubarak selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak Kesehatan Masyarakat kelas A dan teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih dapat berkumpul atau bertatap muka demi menunaikan tugas mata kuliah Akidah Akhlak walaupun hanya bertatap via Zoom, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi salah satu amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita selalu lantunkan salam serta sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh kecerdasan seperti sekarang ini. Baik, yang pertama-tama dan yang paling utama, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Yuni Agusrianti, kedua ada Artiza Putri Anugrah Nirwana, ketiga ada saya sendiri selaku moderator Putri Ramadhani, keempat ada Muhratul Hadis, kelima ada Nur Hasana Arfa, keenam ada Andi Nurfaiza Zahirah, 7 Muhammad Azhar Yahya, 8 Fahmi Ahadiatza Raihan, ke-9 Jumriyatun Naila, 10 Irma Anggreni. Baiklah, topik yang akan kita bahas hari ini atau yang akan kita presentasikan hari ini adalah hubungan antara manusia dengan masyarakat atau hubungan individu dengan masyarakat. Dengan pemaparan materi yang saling sambung menyambung, saya persilahkan kepada pemateri-pemateri dari kelompok 2. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung membacakan materi pertama, Hablum Minan Nas. Arti Hablum Minan Nas adalah hubungan dengan sesama manusia. Jika Hablum Minallah dikenal sebagai kesalehan individu atau ibadah mahdah, Hablum Minan Nas merupakan kesalehan sosial atau ibadah ghairah mahdah. Sebab hablum minan nas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keberagaman merupakan suatu keniscayaan. Namun umat manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, langsung saja materi selanjutnya dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan.
Juga ditekankan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya saya persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih atas, saya akan melanjutkan materinya. Di samping kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu menjaga hubungan kita terhadap sesama manusia. Hablu minan nas, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Asa Akhir dan Sa'id Ibnu Akhram. Ketika keluar salah satu dari kalian untuk bepergian, maka hendaklah ia berpamitan dan meminta doa kepada saudaranya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa dari saudaranya tersebut. Itu menjadi sebuah berkah berkaitan dengan hadis ini. Semua manusia, kita perlu menjaga hubungan antara sesama manusia dan tidak memutus tali silaturahmi antar sesama umat manusia. Ini berkaitan pula dengan pekerjaan kita sebagai abdi negara, sesuai dengan peraturan yang ada, bahwasanya sebagai pegawai yang baik, hendaknya meminta izin kepada atasan kita ketika kita akan melakukan kegiatan di luar kantor. Karena dengan inilah keberkahan yang dikatakan dalam hadis di atas akan menemui kita kemanapun dan dimanapun kita berada. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena videonya tidak diaktifkan. Adapun materinya adalah, hal ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailani dari Ibnu Abbas yang berbunyi, ada 4 doa yang akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa orang yang pergi haji. Kedua, doa orang yang berperang atau jihad fisabilillah sampai mereka kembali. Ketiga, doa orang sakit sampai ia sembuh. Keempat, doa seseorang kepada saudaranya ketika saudaranya tidak ada atau berpergian. Dari hadis di atas, kita dapat menarik kesimpulan betapa berharganya hubungan antara sesama manusia. Karena hanya dengan mendoakan keselamatan saudara kita dalam keadaan apapun, maka keberkahan dan keselamatan akan bersama kita baik di dunia dan kelak di akhirat nanti. Insya Allah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya dipersilahkan. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Dalam Quran surah Al-Qas ayat 77 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirati wala tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan membacakan contoh ibadah hablum minan nas. Adapun contoh ibadah hablum minan nas antara lain yaitu sedekah. Tujuan sedekah adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah sedekah ini juga melibatkan hubungan manusia dengan manusia, sehingga bisa pula disebutkan sebagai hablum minan nas di mana di dalamnya ada empati, kepedulian terhadap sesama dan kerelaan untuk meringankan beban manusia lainnya. Contoh lain ibadah hablum minan nas juga berupa menyapa dengan salam, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, menyapa dengan senyum, silaturahim, dan masih banyak lagi. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Contoh perilaku hablum minan nas menurut Imam Al-Ghazali. 1. Saling membantu dengan tetangga. Misalnya seperti melakukan gotong royong untuk melakukan suatu kegiatan, membantu tetangga yang mengalami kesusahan atau terkena musibah. Kita sebagai tetangga harus saling tolong-menolong satu sama lain. 2. Memberi makan anak yatim. Menyayangi anak yatim dengan memberi donasi kepada yayasan, kemudian mengasihi mereka seperti saudara. 3. Mengasihani orang miskin. Kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong satu sama lain. Ketika kita mendapati saudara kita yang lagi kesusahan, kita harus membantunya baik berupa bantuan materi ataupun berupa makanan. Sekian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pentingnya hablum minan nas. Ibadah seorang muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Akan sia-sia amal seseorang yang mengerjakan ibadah siang dan malam, namun lisannya masih digunakan untuk berbuat dosa. Hal-hal kecil yang mengganggu kenyamanan kehidupan sesama manusia akan menggugurkan pahala kebaikan seseorang. Semua catatan kebaikannya akan hilang dan hanya menyiksakan catatan dosanya. Seorang muslim yang senantiasa menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas memiliki banyak keutamaan. Ia akan mendapatkan pahala amal kebaikan yang utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendoakan keselamatan saudara kita dalam keadaan apapun, maka keberkahan dan keselamatan akan bersama kita di dunia dan akhirat. Seorang muslim yang menjaga baik hubungannya dengan manusia lain akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi kelompok saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang hubungan individu terhadap masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.